Kemarin Adi di gereja belajar tentang bagaimana harus melakukan dua roh kebaikan. Tapi adik belum mengerti apa itu kebaikan. Apakah Mama tahu? Oh, itu gampang. Kebaikan itu berarti kita mengatakan dan melakukan perbuatan baik, seperti menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, Mama kemarin dengar ya, di desa sebelah itu ada bencana banjir. Nah, kita juga bisa membantu dengan cara memberikan barang-barang yang tidak kita butuhkan. Maksudnya yang mereka lebih butuh. Contohnya makanan, terus mainan nih, mainan. Nah, itu artinya kita berbuat baik. Gitu ya, Ma. Adik masuk kamar dulu ya. Perampok, Pak. Ada perampok, Pak. Di rumah kita ada perampok, Pak. Aduh, mana mah perampoknya? Potongan lawan dengan jurus Nggak tahu. banget, Tong. Nggak tahu nih, Pak. Soalnya barang-barang di kamar adik hilang. Aduh, berani-beraninya perampok itu merampok rumah kita. Mana ya? Ada apa sibut-sibut? Berisik tuh. Ini, Dek. Semua barang-barang kita hilang. Ada perampok yang masuk ke rumah kita. Oh, cuma perampok, Ma. Tadi barang-barang yang ada di kamar adik udah adik kasihin ke desa sebelah. Karena kasihan, Ma. Rumahnya kebanjiran. Kan kata Mama harus berbuat baik. Halo kids, kita ketemu lagi. Kita akan menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Kita angkat tangan kita menyembah Yesus yang besar, yang luar biasa. Come on kids, kita bertepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Yes. Haleluya. Kita akan mendaki ke gunungnya Tuhan. Yes. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita bertepuk tangan buat Tuhan yuk, come on. Siap-siap ya, kita mendaki ke gunungnya Tuhan sekali lagi. Yes. Siap ya. Go. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku.
Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau yang terbaik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Mari kita sama-sama katakan. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tatamu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Haleluya. Come on please, katakan. Yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Kami bawa Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tatamu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Semua baik, semua baik, semua baik bersama-Mu. Semua baik, semua baik, semua baik bersama-Mu. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik bersama-Mu. Semua baik,
bersamamu. Haleluya. Come on kids, tutup mata kita fokus sama Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala kebaikan-Mu yang sungguh besar atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk duduk tenang dalam hadirat-Mu. Untuk lebih dalam lagi masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siap lebih dalam lagi menerima kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Halo kids, kakak mau bertanya kepada kalian tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik. Menurut kalian, apa yang dilakukan anak ini baik atau tidak? Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kakak akan kasih jempol terbalik. Selanjutnya, bagaimana dengan gambar yang ini? Nah, yang ini kakak kasih jempol. Karena apa yang dilakukannya adalah baik. Lalu bagaimana dengan yang ini? Wah, ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nah, ada satu hal yang baik yang harus kalian lakukan, yaitu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita dengan memberikan apa yang kita punya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ada di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk memberi dengan yang terbaik dalam soal persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat memberi kids. Hai kids, apa kabar semuanya? Masih sehat dan semangat tentunya ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang buah roh. Tapi kira-kira buah roh yang mana ya? Oh iya, kita belajar tentang buah roh kebaikan. Bagaimana ciri orang yang baik hati dalam hidupnya. Nah, hari ini Kak Ivan akan cerita masih di buku cerita Buah Apel Kak Ivan. Kira-kira ceritanya tentang apa? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia. Suatu hari ada seorang Yahudi yang hendak mengadakan perjalanan dari Yerusalem hendak pergi ke Yeriko. Nah, di dalam perjalanan ini tiba-tiba ada orang jahat yang berusaha untuk merampok orang ini. Dia pukul dan ambil semua harta yang dibawanya. Lalu si orang-orang jahat ini membiarkan orang Yahudi tadi tergeletak di pinggir jalan dengan luka-luka di badannya. Aduh, si orang Yahudi ini merintih kesakitan dan meminta tolong. Tolong katanya. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong. Atau memang tidak ada yang lewat. Tunggu dulu. Ada seorang imam yang lewat. Tapi imam itu bingung. Mau tolong nggak ya? Nah, ternyata imam itu cuma lewat doang. Ya, nggak mau menolong. Kemudian ada seorang Lewi lagi. Kira-kira tolong nggak ya? Ternyata nggak tolong juga. Aduh, gimana dong, kasihan orang Yahudi itu sudah terluka dan kesakitan. Lalu tidak lama kemudian muncullah seorang Samaria. Nah, menurut kebiasaan zaman dahulu, orang Samaria ini bermusuhan dengan orang Yahudi. Tapi hari itu orang Samaria itu menolong orang Yahudi yang sedang kesakitan ini. Bahkan dia mengobati dan membawa orang Yahudi ini ke sebuah penginapan supaya bisa beristirahat. Keesokan paginya, kan orang Samaria yang baik hati ini membayar biaya penginapan dari orang Yahudi ini. Nah, seperti itulah orang yang baik hati. Mari sama-sama kita jadi orang yang baik hati. Nah, kita mau ucapkan dulu ya kalimat pengingat kita sama-sama. Siap semuanya? Berubah. Aku mau mengatakan dan melakukan yang baik. Sekali lagi ya, berubah. Aku mau mengatakan dan melakukan yang baik. Bye-bye kids. Kids,
Bagaimana biasanya kita mengukur kualitas suatu benda? Bagaimana cara kita membedakan bahwa benda itu baik atau buruk? Nah, contohnya buah ini. Bagaimana kalian tahu buah ini baik atau busuk? Apakah kalian bisa membedakan mana buah yang baik dan mana buah yang jelek? Biasanya kita melihat sesuatu yang baik dan yang buruk itu dilihat dari apa yang terlihat. Buah yang baik pasti masih terlihat segar dan warnanya masih cerah. Sementara buah yang buruk pasti terlihat keriput dan warnanya kecoklatan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana orang tahu kalau kita sudah memiliki buah roh kebaikan? Orang akan melihat kebaikan dari dalam diri kita dan dari apa yang mereka dengar. Orang akan melihat apa kita sudah berbuat baik dan mengatakan hal yang baik, bukan sebaliknya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang buah roh kebaikan. Dengarkan cerita berikut ini. Suatu hari ada orang Samaria sedang melakukan perjalanan. Seperti orang pada umumnya, orang yang sedang melakukan perjalanan biasanya akan membawa barang yang cukup banyak. Apalagi jarak yang ditempuhnya itu cukup jauh. Makanan dan minuman serta pakaian cukup untuk bekal dalam perjalanan. Orang Samaria ini berjalan sendiri. Nah, di tengah perjalanan dia dikejutkan oleh suara orang yang merintih kesakitan. Ternyata ada seorang Yahudi yang terluka karena dirampok. Bukan hanya dirampok, tapi orang Yahudi ini pun dipukuli sampai babak belur. Tidak ada seorang pun yang menolong dia. Sebelumnya ada imam yang lewat, tapi tidak mau menolongnya. Mungkin dia juga takut dirampok. Bahkan ada orang Lewi yang satu bangsa dengan orang yang terluka ini pun tidak mau menolong. Lalu, apakah orang Samaria ini akan menolong orang Yahudi yang terluka ini? Orang Samaria ini berpikir agak panjang. Dia takut orang Yahudi ini menolak pertolongannya karena mereka berbeda suku. Tapi orang Samaria ini nggak peduli. Dia segera mengambil air untuk mencuci luka orang Yahudi ini, membungkusnya dengan selimut dan membawanya ke penginapan terdekat untuk diobati. Tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria ini tidak biasa. Orang Samaria ini boleh saja menolak untuk menolong, tapi dia baik dan merawat orang Yahudi ini. Dia bahkan membayar semua biaya perawatan untuk orang Yahudi ini. Apa yang kita bisa pelajari dari orang Samaria yang baik hati ini? 1. Kebaikan itu adalah tindakan nyata. Di Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga." Sama seperti kita membedakan buah yang baik dan buah yang busuk tadi. Dari apa yang terlihat, maka orang yang ada di sekitar kita akan melihat kebaikan kita dari tindakan kita. Orang lain akan menilai kita baik bukan karena kita memakai kaos yang bertuliskan "Saya orang baik" setiap hari. Tidak ya, kebaikan kita hanya terlihat dari apa yang kita lakukan. Apa saja perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Bisa saja kita menolong teman kita yang sedang kesusahan dalam pelajaran matematika atau bahasa Inggris. Atau mungkin sekedar memberikan semangat untuk teman-teman kita yang sedang mengalami musibah. Perkataan yang membangun akan menolong teman-teman kita yang sedang bersedih. Jika kita melakukan itu, maka orang akan melihat kebaikan kita. Yang kedua, kebaikan itu berasal dari sumber yang baik. Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Selain dilihat dari bentuk dan warna, buah yang baik memiliki rasa yang manis. Rasa yang manis berasal dari pohon yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya.
Ranting akan menumbuhkan buah. Jika pokoknya adalah Tuhan, bisa dipastikan buah yang dihasilkan itu akan baik. Untuk melakukan perbuatan baik, sumbernya harus dari Tuhan. Bukan perbuatan baik yang dibuat-buat atau palsu agar dilihat orang seolah-olah baik. Tapi perbuatan baikmu karena pengenalan akan Tuhan yang merupakan sumber kebaikan. Yesus baik dan kita juga mencontoh kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Kemurnian, pengampunan, pemberi berkat, melimpah kasih karunia. Dia baik setiap waktu. Ketika kita belum mengenal Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat, kita akan hidup kosong dan tidak berbobot seperti spons ini. Ringan, kosong. Lalu kita menerima Yesus dan menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Maka kita hidup dipenuhi kebaikan Tuhan seperti spons yang menyerap air bersih. Nih seperti ini ya. Jika hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, maka hal yang buruk tidak akan mudah masuk dalam hidup kita. Seperti air yang kotor ini, kakak masukkan spons yang tadi. Nah, jika kita menempel dalam sebuah kebaikan dan dipenuhi kebaikan, maka hal-hal yang tidak baik tidak akan mudah masuk ke dalam hidup kita. Sponsnya tetap akan bersih, nggak akan dipenuhi dengan air yang kotor tadi. Nah, kids, kita baca ayat hafalan kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kids, berbuat baiklah agar semua orang melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Halo kids, waktunya activity. Kali ini kita mau membuat tangan kebaikan. Karena hari ini kita sudah belajar tentang buah roh kebaikan. Sebelumnya kita persiapkan dulu kids bahan-bahannya. Yang pertama, kita butuh kertas A4 kayak gini. Terus kita butuh kertas panjang berukuran 10 x 3 cm. Kemudian kita butuh spidol. Kemudian kita butuh double tip atau bisa diganti dengan lem. Dan terakhir kita butuh gunting. Nah, sekarang kakak akan jelaskan cara buatnya. Yang pertama, kalian lipat kertas A4 yang tadi kalian punya seperti ini kids. Nah, kalau sudah, kalian bikin cetakan tangan kalian. Kayak gini nih kids. Nah, kayak gini kids, ntar jadinya. Nah, kalau sudah, kalian gunting nih bentuk tangan yang kalian buat tadi. Nih. Ntar jadinya seperti ini kids. Nah, kalau sudah, kalian tuliskan di bagian telapak tangannya sini. Tulisannya, aku mau berbuat baik. Nah, kalau sudah, kita simpen dulu ya kids ininya. Nah, sekarang kita ambil kertas panjang yang berukuran 10 x 3 cm. Terus kita lipat-lipat seperti ini, kayak tangga bentuknya nanti kids. Nah, lihat kids, seperti ini. Kalau sudah, kita tempelkan ujung-ujungnya di bentuk tangan yang tadi kita buat. Nah, kids, jadilah tangan kebaikan. Tuh, lihat kids. Bagus kan? Gimana? Mudah bukan? Nah, gambar tangan ini kids mengingatkan kita bahwa tangan kita harus terus berbuat kebaikan untuk orang lain. Dan jika kalian sudah selesai membuatnya, jangan lupa untuk posting di Instagram dan tag ke Instagram si kids di kotamu masing-masing. Pemenangnya akan mendapatkan 10 poin dari si kids. Wah, kids, ibadah kita udah selesai nih. Tapi jangan bersedih, karena minggu depan kita masih bertemu lagi untuk belajar tentang buah roh yang lainnya. So, happy Sunday, kids!